Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi materi kita di bagian partitions ya, yaitu masuk ke bagian secondary index. Seperti yang udah gue sampaikan ya, di bagian hash base partitions, teman-teman. Ya, dimana kita melakukan partisi berdasarkan nilai hashnya gitu ya. Misalkan lo punya 3 partisi gitu, yang lo simpan di 3 database yang, atau 3 node atau 3 server yang berbeda gitu. Jadi hash dari suatu data gitu, itu akan menunjukin tempatnya gitu ya. Nah, ada 2 caranya, bisa pakai modulo hash gitu ya, atau bisa pakai consistent hashing. Nanti akan gue bahas di video terpisah juga. Sekarang kita akan fokus pada secondary index ya teman-teman. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau hash itu ya, ingat ya di video sebelumnya, dia menghilangkan kemampuan untuk bisa bisa kita lakukan range query. Ya. Kenapa? Karena ya again, hash yang baik adalah evenly distributed gitu. Jadi datanya sebenarnya ngacak tapi merata gitu ya, ngacak tapi merata gitu. Kalau misalkan ada 1 juta data, gue kasih contoh gitu ya. Ya berarti di sini kurang lebih 300.000, di sini kurang lebih 300.000, di sini kurang lebih 300.000. Ya 333, 333 gitu ya, dan seterusnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini hash yang baik, evenly distributed, tapi kekurangannya adalah dia menghilangkan kemampuan untuk bisa melakukan query range. Nah, gimana cara kita bisa mengembalikan kemampuan range query dari hash based partitions ini? Caranya adalah menggunakan secondary index. Ya. Cara kerjanya gimana, Bang? Nah, cara kerjanya ada 2, teman-teman, secondary index itu ya. Ada yang local secondary, ada yang global. Nah, sekarang kita mulai dari yang lokal. Nah, cara kerja dari yang local secondary index adalah teman-teman pilih gitu ya, kolom mana yang mau diindeks. Misalkan akan ada ID, ada name, ada dan lain-lain gitu ya. Teman-teman pilih dulu kolom mana yang mau jadi indeks, dan pastikan gitu ya, teman-teman memang memerlukan indeks itu karena ingin melakukan query range gitu ya, terhadap kolom yang kita indeks gitu. Paham ya? Suppose kita akan melakukan query range untuk ID misalkan ya, di database yang menggunakan hash based partitions tadi. Kita perlu menjadikan si ID ini sebagai secondary index. Nah, kalau di local secondary index, cara kerjanya gini teman-teman. Oke, jadi misalkan ini hashnya gitu ya, hash dari functions, ini database-nya. Nah, pada saat data itu masuk, ya, data yang masuk terus di hash, terus tahu tempatnya di mana gitu ya, tahu tempat partisinya di sebelah mana, suppose misalkan ke sini gitu ya, ke si A gitu, ke sini. Nah, pada saat masuk, datanya disimpan di sini, ya, disimpan dan di copy, teman-teman. Ya, jadi kita simpan kopian datanya, tapi terorder by indexnya. Nah, dalam hal ini kan tadi kita pengen ngeindeks si ID ya, ini kan. Nah, selain kita nyimpen data row-nya di sini gitu ya, kita nyimpen data data aslinya gitu ya, kita append di sini gitu. Kita juga nyimpen indeksnya gitu ya, nyimpen datanya juga gitu, nyimpen indeks datanya juga, tapi yang sudah terorder di database di partisi yang sama. Paham ya? Jadi dalam hal ini database partisi gitu ya, database partisi melakukan ordering lokal. Kenapa lokal? Karena hasil orderan di sini, suppose ini database A, ini database B, database C. Kenapa dibilang lokal? Karena hasil ordering di database A ya, hanya terorder relatif ke database A-nya aja gitu. Paham ya maksudnya? Misalkan di sini database A ada ID misalkan 1, 3, 10, 17. Ini kan udah order kan? Ya, tapi di database B gitu ya, datanya ada di 2, 5, 11, 15 misalkan. Ya, kalau kita compare ini ke sini, nah kita nggak bisa ini seperti partial order gitu teman-teman. Ya, jadi kita nggak bisa mengcompare masing-masing elemen terhadap
yang lainnya. Makanya disebut sebagai partial order tadi. Ya. Dan kenapa disebut sebagai local secondary local dan inilah alasan kenapa disebut sebagai local secondary index, karena ya hanya lokal gitu. Hasil orderannya hanya benar terhadap atau relatif terhadap dirinya sendiri gitu. Makanya disebut lokal. Oke. Balik lagi ke pertanyaan, apakah kita bisa melakukan range query? Bisa. Ya kita udah punya nih. Ini udah terurut gitu ya. Ini udah terurut. Terus ini udah terurut juga ya kan, yang sebelah sini udah terurut juga. Nah, tinggal kita merge. Ya, silakan teman-teman cek algoritma cara merge to sorted list gitu ya. Jadi kan ini udah sorted ya kan. Ini juga udah sorted. Nah, gimana cara kita nge-merge? Itu ada algoritmanya, namanya merging to sorted list. Silahkan dicek algoritmanya. Tapi kita bisa melakukan itu. Nah, alhasil gitu ya, dengan melakukan local secondary index ini gitu ya. Artinya apa? Artinya tadi gitu ya, kita mengcopy indeksnya, terus kita simpan sebagai kopian di database partisi yang sama. Jadi jadi data aslinya ada di sini, indeksnya juga ada di sini gitu ya. Jadi pas saat yang insert, dia melakukan 2 kali insert tapi di database partisi yang sama. Oke, nah dengan melakukan hal ini kita bisa mengembalikan kemampuan untuk melakukan range query. Oke, nah cara kedua teman-teman, ada global secondary index. Nah kalau global secondary index gini caranya teman-teman. Jadi data masuk ya ke functions hash tadi, gitu. Terus ini ada database partisinya ya. Database partitions. Suppose ini call A, ini B, ini C. Oke. Data masuk, terus kita hash untuk dapat di partisi mana dia harus disimpan gitu ya. Suppose masuk ke partisi A gitu. Masuk ke sini, tulis data. Datanya udah disimpan di sini nih. Nah, tapi nanti indeksnya, teman-teman, indeksnya itu berlaku range based partition, teman-teman. Jadi di database A ini adalah ID yang ada di antara 1 sampai 100 misalkan. Ya, terus misalkan di sini 101 sampai 200. Di sini 201 sampai 300. Paham ya? Jadi pada saat nanti insert data 100 gitu ya, dengan ID jangan 100 deh, 105 misalkan ya. ID 105 pada saat di hash dia masuk ke sini datanya. Oke, dia simpan. Nah, tapi karena ID dia 105 gitu ya, maka indeksnya akan ditaruh di sini. Gitu ya. Nah, nanti bisa naruh indeksnya aja atau bisa naruh copy duplicated datanya gitu ya. Tapi kan itu bagian dari replications ya. Gua nggak mau biar teman-teman nggak bingung gitu. Kok ada bagian duplikasi gitu ya? Enggak. Jadi lo bayangin suppose ini cuma indeksnya aja gitu. Ya, kalau nanti mau query lebih lanjut gitu ya. Beda lagi kalau teman-teman, oh yaudah kalau gitu kita copy aja datanya ke sini biar lebih cepat di query. Ya, it's okay, tapi itu bukan bagian dari partitions. Ingat, menduplikasi data itu adalah bagian dari replications. Jangan ketukar-tukar. Paham ya maksudnya ya? Balik lagi ke materi. Jadi cara kerja si global index adalah kita bikin secondary index kita itu berlaku secara global. Gitu ya, berlaku untuk semua partisi. Kalau tadi kan lokal ya. Jadi oke, di sini udah order, tapi order relatif pada dirinya sendiri, pada partisi A aja gitu. Karena kalau kita compare dengan partisi B, ini nggak bisa nih, nggak bisa di ordering semua gitu. Itu bersifat seperti partial order gitu. Paham ya? Maksudnya ya. Nah kalau di global kita bikin range based partitions di sini, tapi khusus untuk index. Ya sehingga orderingnya berlaku global. Jadi pada saat kita mau ambil dong atau query dong dari ID 1 sampai 105. Nah, gue udah tahu nih yang mana aja yang harus diambil. Pertama yang harus diambil adalah gue ambil, cari ke sini dulu. Ya. Terus ambil semua recordnya gitu ya. Ambil semua recordnya, terus lo query ulang misalkan. It's okay. Nah, tapi pada prakteknya, again ya, ini gue ingatkan ya, pada prakteknya partitions dan replications itu biasanya di-combine, teman-teman. Ya, jadi diduplikasi aja datanya gitu ya. Jadi selain pakai hash tadi gitu ya, oke, 105 disimpan di sini datanya, terus kita tahu 105 itu harusnya di range based indexnya ada di partisi yang ini, maka dia akan duplikasi datanya ke sini. Biar nanti query range-nya lebih cepat. Ya, ada yang seperti itu. Even rata-rata seperti itu gitu ya. Paham ya? Nah, disitulah letak replikasi berguna gitu ya, walaupun replikasinya nggak secara langsung oleh si database ya, dilakukan oleh si klien gitu ya, bukan klien sih, dilakukan oleh si
aplikasinya gitu ya. Jadi dia akan double write di sini. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin kekurangan kelebihannya gitu ya. Nah, kekurangan dari kedua indeks ini, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, semua secondary index, ya, maksudnya metode secondary index itu pasti makan ekstra storage. Ya, ini harus diingat-ingat. Ya, so choose index wisely. Jadi jangan semua kolom atau semua multi column lu index gitu ya. Cari yang memang benar-benar perlu lu index. Salah satunya adalah menggunakan range query. Dan jangan lupa query juga harus searchable gitu ya. Itu sangat penting supaya performance query-nya juga lebih bagus. Oke. Jadi ingat secondary index itu memakan resource storage. Ya, dia perlu nyimpan duplikasi dari indeksnya itu sendiri, atau kalau misalkan menggunakan aplikasi atau duplikasi gitu ya, dia perlu nyimpan data yang duplikatnya bahkan gitu ya. Jadi 2 kali lipat gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan bicara soal kekurangan dari si local ini gitu ya. Ya secara secara performance gitu ya, melakukan query range di sini harusnya jauh lebih slow daripada di global. Ya, kenapa? Karena kita perlu tadi merge sorted list dulu. Jadi kita dapat gitu ya, dapat si ininya gitu ya, order lokalnya gitu. Setelah udah dapat order lokalnya semuanya, kita harus merge dulu jadi satu kesatuan ordering yang utuh. Oke, nah kelebihannya apa? Kelebihannya sebenarnya adalah kekurangan dari si global secondary index, teman-teman. Ya, kekurangan dari global secondary index ya adalah dia harus melakukan double write. Maksudnya double write gimana, Bang? Ya, jelas ya, datanya udah masuk sini nih. Datanya udah masuk sini. Ternyata kita dapat indeks yang bukan di lokalnya gitu. Maka kita harus nge-request ulang ke partisi indeks yang dituju gitu. Kita harus nulis ulang, apalagi kalau menerapkan duplikasi data gitu ya. Kita mesti nulis di 2 tempat berarti. Ya, karena ini nggak terjadi di local secondary index, teman-teman. Ya, kalau di local secondary index ya udah pasti datanya ada di sini, indeksnya juga ada di sini gitu. Jadi kalaupun ada duplikasi data yang order lokalnya pasti ada di sini, ada di database dia sendiri gitu. Paham ya? Jadi lebih mudah untuk melakukan dual write di satu partisi ketimbang dual write tapi beda partisi. Kenapa? Karena kalau ada dual write di 2 instance yang berbeda, maka kita memerlukan distributed transaction. Ini udah absolut harus ada, teman-teman. Kenapa? Kalau nggak ada, kita nggak bisa consider operations kita itu sebagai atomic operations. Ngerti kan ya atomic operations ya? Jadi kalau teman-teman ingat ya di bagian ACID properties, videonya di sebelah sini, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat ya. Kalau misalkan datanya berhasil di write, ternyata indeksnya enggak, gitu ya, atau kebalikannya gitu, yang ini ternyata gagal tapi indeksnya ternyata masuk, maka kita akan punya invariant dari data. Nah, ini nggak bagus untuk data integrity kita, teman-teman. Ya, jadi yang mana nih data yang benar gitu ya? Apakah yang ini, apakah yang ini? Nanti jadi bingung gitu ya. Di sini kok datanya nggak ada, tapi indeksnya ada gitu kan? Ya, paham ya? Makanya kita harus punya distributed transactions. Salah satunya adalah two-phase commit, ya, untuk menjalankan transaksi di 2 partisi yang berbeda. Nanti akan gue jelaskan di video terpisah. Tapi intinya, nah itulah kelebihan dari si local secondary index. Dia nggak perlu distributed transactions gitu ya. Karena apa? Karena ya udah dia ada dalam satu mesin kok, satu partisi gitu. Ya udah indeksnya di sini, datanya di sini. Aman. Tapi in order untuk bicara soal query range, ya global secondary index lebih bagus. Oke, jadi selalu ada trade-off di system design. Jadi dua cara ini teman-teman untuk melakukan atau jenis dari secondary index ya. Ada local, ada global secondary index.